Pada suatu ketika, di tengah hutan yang di tepinya terdapat beberapa pondok petani, hiduplah Ogre. Dia bertubuh besar, kejam, dan tidak berperasaan. Tapi dia suka rumahnya rapi. Groth si Ogre. Penduduk kota menjadikannya makhluk mitos, sebuah cerita rakyat. Hal yang lucu tentang Groth adalah dia Ogre pemalas yang menyukai kebersihan. Dia menyukai rumahnya yang bersih, tapi tidak ingin tangannya kotor. Hari lain dan sarang laba-laba lagi yang harus dibersihkan dan mencuci piring. Cukup. Aku lelah ingin menjadi rapi. Aku sering berburu, memancing, membuat kekacauan. Aku butuh seseorang untuk menjaga rumah, mengepel lantai, mencuci piring, mencuci pakaian setiap minggu. Aku telah memakai kaos kaki yang sama selama 5 minggu berturut-turut. Menjijikkan. Dan dia keluar, berjongkok di dekat salah satu pondok milik petani miskin. Ketika dia melihat anak-anak mereka keluar, dia mengulurkan tangan besarnya, meraih mereka, menculik mereka ke sarangnya. Lepaskan aku, Ogre kotor! Ella, jangan berkata-kata lagi. Shh, aku melihat matanya. Dia jahat. Biar aku cari tahu apa yang dia inginkan. Tetaplah tenang. Kalian berdua akan menjadi pembantu di rumahku. Kalian akan menjaga rumahku tetap rapi, dan aku akan memberi kalian makan. Tapi jika kalian mencoba melarikan diri, kalian akan menjadi hidanganku. Karena ketakutan, kedua anak itu setuju dan ditawan di rumah Ogre selama seminggu. Lalu mereka memperhatikan setiap malam Ogre mengeluarkan buku besar yang akan dia baca dengan cermat dan menyembunyikannya kembali di bawah karpet dekat perapian. Jadi, inilah yang terus dibaca si Ogre. Kitab mantra. Wow, aku tidak tahu apa yang lebih mengejutkan, bahwa buku itu ada atau Ogre bisa membaca. El, ini jalan keluar kita. Beginilah cara kita memetakan pelarian kita. Cepat, kembalikan bukunya ke tempatnya. Dia kembali. Milo dan Elara adalah anak-anak yang cerdas. Mereka membaca sekilas buku itu setiap kali si Ogre pergi. Dan seiring waktu, mereka pun mempelajari mantra magis. El, kita harus kabur. Aku yakin tentang beberapa mantra. Dan sudah cukup. Hatiku hancur saat melihatmu menggosok bejana-bejana itu di wastafel dapur. Oh, tapi apa kau yakin? Apa kau tahu cara merapal mantra? Aku tahu. Hanya ada satu cara untuk mencari tahu. Ayo sekarang, sebelum Ogre itu kembali. Tunggu, sebentar. Bulu dan taring, gesit dan licik menjadi... Oh, lupakan saja. Jadi, mereka lari keluar rumah. Dan saat masuk ke dalam hutan, mereka cukup berani bahkan untuk mencoba, tidak tahu apakah mereka punya peluang bertarung melawan Ogre. Tiba-tiba, Elara berkata, Milo, aku bisa mendengar seseorang berlari di belakangku. Oh tidak, Ogre mengejar kita. Sang Ogre meluapkan amarahnya dan bertekad untuk menangkap anak-anak itu. Dan tanpa ragu dengan kakinya yang panjang, dia segera menyusulnya. Saat Ogre sudah dekat, Milo mengucapkan mantra pertamanya. Tetesan kristal dan sinar matahari. Bisikan yang mengalir aliran cahaya bulan. Satu untuk keheningan, satu untuk keramaian. Kolam dan ikan kecil berbagi hati. Dia mengubah dirinya menjadi kolam dan saudarinya menjadi ikan kecil. Lalu Ogre itu bergegas, melihat apa yang terjadi dan menggeram. Andai saja aku punya tali pancing. Kalian berdua anak-anak sial. Tunggu, aku akan menangkap satu dan memberimu pelajaran. Dan dia pergi. Saat Ogre memunggungi mereka,
Kedua anak itu kembali ke diri mereka yang normal dan mulai melarikan diri sekali lagi. Namun tak lama, ogre itu menyusul mereka. Dan dia baru saja akan menyentuh mereka lagi saat anak laki-laki itu mengucapkan mantra kedua. Batu dan kanvas, cahaya dan bayangan. Satu untuk melindungi, satu untuk merayu. Bisikan harapan dan keanggunan sapuan kuas. Rangkulan makam dan wajah bidadari. Dia secara ajaib mengubah dirinya menjadi makam dan saudarinya menjadi lukisan malaikat di dinding. Sang ogre ingin sekali menendang makam itu hingga berkeping-keping, tapi dia akan melakukan tindakan penodaan yang serius. Lukisan malaikat merupakan penyesuaian kecil yang cepat dan merupakan sebuah pukulan hebat. Si ogre tidak peduli. Oh, kalian berdua, sekarang kalian membuatku gelisah. Akan kutunjukkan amarahku. Kalian pikir bisa menggunakan mantraku untuk melawanku? Lukisan malaikat itu adalah langkah yang cerdas. Tapi coba tebak, kebakaran yang tidak disengaja dapat meruntuhkan tembok manapun. Kalian tidak akan kemana-mana. Aku akan mengambil kayu bakar dan akan membakar ini. Ogre berlari kembali untuk mengambil seikat kayu dan bensin. Apa dia pergi? Apa si ogre sudah pergi? Aku tidak bisa melihatnya. Iya, dia baru saja pergi untuk mengambil kotak korek api dan bensin. Milo hampir saja. Kita hampir dibawa lagi. Aku tahu, dia meleset sedikit. Perapalan mantra berdampak buruk pada Milo dan transformasinya melelahkan bagi kedua anak itu. Butuh stamina yang besar untuk berubah wujud seperti itu. Anak-anak pergi lagi. Mereka berlari dan berlari sampai mereka tidak bisa merasakan kaki mereka. Nafas mereka sesak dan lelah. Ayolah Elara, bangun. Kita hampir sampai di rumah. Milo, aku tidak bisa berjalan lagi. Lupakan berlari. Aku selesai. Kita akan menjadi makan malam raksasa. Aku lelah. Lihat, Elara. Lihatlah ke langit. Kau lihat asap itu? Itu mengepul dari cerobong asap. Kau tahu artinya? Kita sudah dekat dengan peradaban. Bangunlah adikku tersayang. Aku tidak akan membiarkanmu menyerah. Sebentar. Kumohon, biarkan aku mengumpulkan kekuatanku. Sebaiknya kau cepat, El. Oke, sebentar saja. Saat Milo berjalan sedikit lebih jauh menuju arah asal asap, Elara meraba sakunya dan dia mengeluarkan halaman yang telah dia sobek dari buku mantra. Halaman kertasnya lembab dan menggumpal. Dia hampir tidak bisa membacanya. Bulu dan taring, gesit dan licik, menjadi pikiran licik, ekor lebat, menjadi... Aku bahkan tidak mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Oke, Milo, kau benar. Ayo lari sebelum ogre menemukan kita lagi. Milo berbalik ke arah saudarinya, dan dia benar-benar terkejut. Ogre perkasa telah menyelinap ke arah mereka dan menunggu dengan borgol dan jaring besar. Elara, lihat di belakangmu. Elara mendongak dan melihat ogre dengan senyum masam. Tidak bisa kabur lagi. Tamatlah sudah. Groth si ogre melemparkan jaring ke arahnya, dan dia hampir terjebak di dalamnya. Milo datang menyelamatkannya dengan mantra ketiga. Sekam emas dan kilauan sinar matahari. Bisikan kecil tidak terlihat. 1 di antara 1000 kali lipat. Hilang saat panen, cerita tidak terhitung. Anak itu mengerjakan mantra keempat dan mengubah dirinya dan saudarinya menjadi butiran jagung. Mereka bercampur dengan ribuan biji jagung di tempat pengirikan. Ini menghina. Dan kau hanya memperburuk keadaanmu sendiri. Kau pikir kau licik? Kau akan mengalahkanku di permainanku sendiri? Kalian berdua sudah selesai. Kakak beradik ini melemahkan ego si ogre dengan menghilang secara misterius di depan matanya. Dia juga kemudian mengeluarkan mantra. Kegedoodle-doo, bulu-bulu berkobar, bangunkan fajar dalam kabut pedesaan, pacu dan sayap, dengan mata waspada, menjadi ayam jago menyentuh langit. Dan dengan itu, ogre berubah menjadi ayam jantan.
dan dengan cepat mulai mematuk semua biji jagung. Benar-benar bahaya yang sangat besar. Elara, dia datang ke sini. Ya, aku melihatnya, Milo. Aku di sini bersamamu. Sebenarnya, aku akan dipatuk lebih dahulu. Kau masih punya selera humor. Tapi aku khawatir ini saatnya aku kehabisan tenaga. Maafkan aku. Shh, Milo, biarkan aku berpikir. Cepat, bantu aku memecahkan teka-teki ini. Saatnya untuk berpisah. Bulu dan taring, gesit dan licik. Apa yang cepat dan licik? Aku tidak tahu, oke? Dan ketika Ogger yang berubah wujud menjadi seekor ayam jago nyaris mematuk Milo, tepat pada waktunya Elara berseru. Bulu dan taring, gesit dan licik. Lihatlah rubah di bawah langit. Pikiran yang licik dan ekor yang kasar pasti akan menjadi rubah. Sedetik sebelum dipatuk, Elara secara ajaib bangkit dari biji jagung dan berubah menjadi rubah merah dengan anggun dan melompat ke arah ayam jantan itu dan melemparkannya ke tanah. Lalu dia menyudutkan ayam jantan itu ke dalam sangkar logam dan menjebak Ogger dalam avatar ayamnya selamanya. Haha, hai Milo. Kau tahu apa yang lucu? Jika aku muncul di depan pintu rumah orang tua kita sebagai rubah yang bisa bicara, mereka akan marah. Bukankah begitu? Elara, kau jenius. Kau baru saja menyelamatkan kita. Tidak ada lagi Ogger hijau untuk kita. Bagaimana cara membalikan mantra ini? Kau tidak pernah memberitahuku. Ini cukup sederhana. Begini, dari binatang ke kulit, dari bulu ke tulang, wujud asliku berubahlah kembali. Elara berubah wujud kembali menjadi dirinya dan Milo pun kembali ke wujud aslinya. Dengan hilangnya Ogger, kedua bersaudara itu sekarang aman dan sehat. Ella, aku pikir kita harus kembali dan ambil buku mantra itu. Kita akan memastikan tidak ada lagi yang diculik dan aku berjanji akan melindungi para penghuni pondok. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Milo, aku kelaparan. Bisa kita pulang dulu? Dan tentu saja, kita selalu saling mendukung. Itu gunanya saudara, kan? Milo dan Elara menepati janji mereka. Mereka pulang ke rumah dulu, bertemu orang tua mereka, dan tentu saja berjalan kembali ke rumah Ogger untuk mendapatkan buku mantra kembali. Hai Milo, kau tahu aku sedang berpikir. Seseorang tidak boleh berbicara negatif tentang orang lain, bahkan jika bercanda. Karena kata-kata adalah energi dan mengeluarkan mantra, makanya disebut ejaan. Wow, Ella, kau harus menulis buku suatu hari nanti. Dan kedua bersaudara itu saling memandang dengan senyum ramah dan hidup bahagia selamanya.